Pria itu hanya secara sembarangan menepuk dahi si buta. Ternyata, dalam sekejap dia menyembuhkan mata kakek itu. Namun ketika kakek itu membuka mata dan melihat pria itu, dia terkejut hingga kakinya lemas. Karena pemuda ini adalah penyelamatnya 60 tahun yang lalu. Pria itu tepat waktu menyelamatkannya. Dan sekarang, pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikitpun. Ternyata pria itu adalah raja, dewa mata langit yang abadi. Namun setiap 60 tahun, dia akan menjadi bodoh selama 5 tahun. Dan agar ada yang merawatnya saat dia menjadi bodoh, pria itu mengambil 4 murid dalam 60 tahun itu. Dan dia mengajarkan murid tertuanya untuk menguasai nadi ekonomi dunia. Mengajarkan murid kedua teknik menghidupkan kembali yang mati. Murid ketiga juga mengendalikan angkatan bersenjata terbesar. Murid keempat bahkan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Siapa sangka, saat pria itu menjadi bodoh, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Hal ini menyebabkan para murid kehilangan jejaknya. Dan pria itu pun tersisih di jalanan. Ketika dia berlari-lari dengan mobil mainan di tepi jalan, tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju ke arahnya. Beruntung pria itu tidak mengalami luka yang parah. Dan wanita cantik di mobil mewah itu merasa sangat kasihan padanya. Jadi, dia membawanya pulang ke rumah. Siapa sangka, kakek wanita cantik itu langsung bisa melihat. Laki-laki itu memiliki takdir yang luar biasa, bukan orang sembarangan. Jika dia bisa menjadi menantu keluarga mereka, dia pasti akan membuat keluarga itu meroket. Jadi, dia menjodohkan cucunya dengan pria itu. Sebenarnya, setelah pria itu bangun, dia pasti akan membalas budi. Namun, sebelum pria itu sempat bangun, keluarga wanita itu justru tidak tahan lebih dulu. Jadi, keluarga itu memaksa wanita untuk meninggalkan orang bodoh itu. Dan juga menyuruhnya untuk menikah lagi dengan orang kaya generasi kedua. Qin Luo, ingat 6 angka yang saya katakan. Uang ini pasti harus kamu sembunyikan dengan baik. Apakah kamu ingat? Nanti, kamu harus menjaga diri sendiri. Istriku, makan permen. Jangan menangis. Terima kasih, Qin Luo. Proyek ini adalah hasil kerja keras saya. Tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikannya. Namun, keluarga Ling memaksa keluarga kita, Su, hampir bangkrut. Jika proyek ini tidak dilanjutkan, seluruh keluarga Su tidak akan terhindar dari akibatnya. Jadi, saya hanya bisa menikahi orang seperti kamu. Qin Luo, maafkan saya. Seandainya kamu bukan orang bodoh, betapa baiknya. Jika kamu adalah seorang yang bisa melindungi saya dari angin dan hujan, betapa baiknya itu. Segera, mereka pun tiba di hadapan orang kaya generasi kedua. Namun, begitu turun dari mobil, nenek yang materialistis itu, biarkan wanita segera bercerai dari orang bodoh itu. Anak kaya juga berencana untuk menghina pria itu dengan baik. Untungnya dihentikan oleh wanita yang baik hati. Sebelum bercerai, Qin Luo masih suamiku. Aku tidak mengizinkan siapapun kalian untuk mengganggunya. Kamu seperti ini. Apa kamu masih ingin berdebat dengan seorang bodoh? Kamu benar, masih berbeda dengan pernikahanmu. Setelah mengatakan itu, anak kaya itu menarik wanita itu untuk pergi ke lokasi pernikahan. Sebelum pergi, ia juga tidak lupa memerintahkan anak buahnya kepada pria yang hasilnya matanya berbinar. Ia mengembalikan semua ingatannya. Ingatanku akhirnya terhapus. Raja, Dewa Mata Langit telah kembali. Selamat, kamu telah hidup selama 5 tahun. Kali ini biarkan aku melindungimu seumur hidup. Selanjutnya, untuk menyelamatkan istrinya, pria itu datang sendirian ke pintu pesta. Para pengawal yang kuat awalnya berniat menghentikannya. Diam-diam dia berhenti di samping istrinya. Sementara nenek melihat pria itu tiba di lokasi. Segera memerintahkan orang untuk menyiapkan surat perceraian. Kemudian memaksa pria itu untuk segera menandatangani perceraian. Jangan menunda wanita untuk menikahi anak orang kaya. Saya sudah setuju untuk menikah dengan Lin Xiang. Mengapa harus mempermalukan Qin Mo di depan umum seperti ini? Dia sudah tinggal di rumah kami selama 5 tahun. Apakah kalian tidak punya sedikit pun perasaan? Perasaan? Apa gunanya perasaan? Tuan Muda Lin bisa membawa kakak Su dari keluarga kami. Kehidupan kelas atas di Jiangsu. Seorang gadis bodoh. Apa yang dia bawa untuk kami? Pria itu segera menyatakan. Asalkan istrinya mengatakan satu kata, dia bisa membuat mereka menjadi keluarga terkuat di dunia. Saat itu, istrinya baru menyadari bahwa pria itu tidak lagi berpura-pura bodoh. Tapi anak orang kaya itu merasa pria tersebut berhayal. Jadi dia tidak berniat menghiraukan pria itu. Bahkan dia bersikap sangat sombong dan menyatakan, dia sudah mendapatkan perhatian dari keluarga pertama di Daxia. Dalam hal ini, siapa yang berani menentangnya? Tanpa disadari, keluarga pertama yang disebut oleh orang kaya generasi kedua, sebenarnya adalah pengikut kecil pria itu 60 tahun yang lalu. Hanya karena pada waktu itu, bocah kecil itu tertarik pada soroban. Maka pria itu pun mengajarkan cara berbisnis kepadanya. Tak menyangka, hanya dengan beberapa nasihat, sudah membuat bocah nakal itu menjadi yang pertama di antara 10. Keluarga Sen pun harus berbicara di hadapku. Qin Mo, tak menyangka dia juga memiliki sisi yang begitu dominan. Kau bodoh, apakah kau ingin membuat orang tertawa sampai mati?
Keluarga Sen adalah keluarga pertama di Jiangsu. Kepala keluarga Sen akan segera menghilang. Kau bahkan tidak tahu apa arti keluarga Sen. Dan berani sekali mengeluarkan omongan besar di sini. Kau bodoh yang diambil dari tumpukan sampah. Bagaimana kau bisa menyebutkan keluarga Sen padaku? Kau bahkan layak menjadi anjing penjaga keluarga Lin. Sekarang kau berbaring di tanah. Beri dua suara seperti anjing. Lalu pergi saja. Saya bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Keluarga Lin di hadapku hanyalah seekor yak. Masih berani merebut istriku, memberi keluarga Lin. Aku Qin Mo juga bisa memberikannya. Dan lebih baik 1000 kali dibanding keluarga Lin. Bodoh ini lagi-lagi bicara omong kosong. Saudariku tersayang, cepatlah bawa bodoh ini ke rumah sakit. Ini otak, kan? Cukup, segera bawa orang bodoh yang memalukan ini. Keluar, Qin Mo. Mungkin kamu sebaiknya pergi lebih dahulu. Keluarga Lin bukanlah lawan yang bisa kita hadapi. Yunsi, selama 5 tahun ini, kamu tetap bersamaku. Aku tidak akan pergi. Mulai sekarang, mari kita ubah jalan ke depan. Keluarga Sukami telah merawat orang bodoh ini selama 5 tahun. Sekarang kamu tidak bodoh, jadi tidak perlu lagi tinggal di keluarga Sukami. Aku rasa kita harus bercerai, agar tidak ada orang luar yang membicarakan keluarga Sukami. Menghina orang bodoh sepertimu. Ambilkan aku dokumen perceraian. Su Yunsi, orang bodoh ini sudah membuatmu terjebak selama 5 tahun. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Su. Selama kamu menandatangani di atas itu, keluarga Su kita bisa bangkit kembali. Bukan, itu meroket. Pikirkanlah, lebih baik tanda tangani saja. Cepat tanda tangani. Tanda tangani saja. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani. Yunsi, jangan khawatir. Jika kamu ingin bercerai, mulai sekarang saya jamin tidak akan mengganggumu lagi. Jika kamu tidak ingin bercerai, tidak ada yang bisa mengancammu. Saya tidak akan menandatangani. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu ingin membunuh seluruh keluarga Su kita? Kamu gila. Su Yunsi, kamu berani melakukan ini. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Su ikut mati bersamamu? Hari ini, tidak seorang pun boleh memaksaku. Tidak ingin menikah dengan Yang Xiao. Saya juga tidak ingin berpisah dengan Qin. Su Yunsi, kamu ini sedang mencari maut. Saya beritahu kamu. Segera tanda tangani surat perceraian ini. Kalau tidak, hati-hati saya akan melupakan keluarga Su. Sayang, tenang saja. Selama aku ada, keluarga Su mulai hari ini juga tidak bisa jauh dari aku. Kamu ini memang tidak berguna. Selain membuat keluarga Jiang kita di Jiangsu menjadi bahan tertawaan, apalagi yang bisa kamu berikan kepada kami? Bahkan meroket. Kamu ini bodoh. Kamu bahkan tidak bisa memberikan mahar yang layak. Kamu tidak dapat mengeluarkannya. Apa yang kamu hayalkan untuk kami? Mahar. Siapa bilang saya tidak bisa memberikan mahar? Keluarga kami telah membesarkanmu selama 5 tahun tanpa hasil. Kamu ini bahkan lebih bersih dari wajahmu. Dan juga mahar. Apakah aku harus mengambil permenmu yang basah oleh air liur itu? Karena Yunsi sudah bilang dia tidak menghargainya. Maka aku akan memberinya satu kesempatan. Selama kau bisa memberikan mahar yang lebih baik dariku, aku akan memaafkanmu. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa sisa. Jangan. Apakah kamu pantas untuk membandingkan diri dengan saya? Nah, kamu benar-benar mencari mati. Brengsek, Tuan Li. Jangan pedulikan anak ini. Dia tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Nah, kau telah membuatku marah. Jika kamu tidak bisa menunjukkan apa-apa, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa mayat. Aku Lin Xiang yang mengatakan ini. Dia memang pantas mati. Jika itu kurang, langsung saja bunuh dia. Baiklah, jika kamu sangat ingin membandingkan diri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Jika kamu kalah, kamu, dan juga kamu. Semua harus berlutut dan meminta maaf kepada Yunsi. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai sosok yang penting? Meminta aku berlutut, apakah kamu pantas? Kamu bisa tidak berlutut, coba saja. Nenek, perhatikan baik-baik. Yunsi, aku sudah memberitahu keluarga Sen. Segera kirimkan mahar. Siapkan kembali mahar dan kirimkan ke rumah Su. Ini adalah perintah Tuan. Cepat, ambil semua koleksi berharga keluarga Sen. Ikuti aku pergi ke rumah Su untuk memberi hadiah. Ya Tuan. Berpura-pura bodoh masih belum cukup. Sekarang juga belajar sulap. Permainan yang tidak pantas untuk dipertunjukkan. Sungguh konyol. Bagaimana mungkin keluarga Sen memberikan mahar kepada orang bodoh yang diambil dari tumpukan sampah? Mencari kematian. Keluarga Sen juga bukan sesuatu yang bisa kalian abaikan. Keluarga Sen adalah keluarga terbesar di Jiangsu. Dan juga merupakan investor terbesar keluarga Lin. Kau meremehkan keluarga Sen. Meremehkan kepala keluarga Sen. Sungguh tidak tahu hidup dan mati. Saat mahar dari keluarga Sen tiba, Lin Xiang,
Saya sarankan kamu tidak berlutut terlalu cepat. Maut sudah dekat, tapi masih tetap hidup. Mengirim mahar. Hadiah perhiasan standar dari Utara Sunyang. Bernilai 5 juta. Dan kontrak pesanan dari kelompok Lin. Bernilai 200 juta. 200 juta. Dengan kontrak ini, keluarga Su kita diselamatkan. Ini adalah yang ketiga. Jamuan 100 tahun. Sebuah lukisan dari bunga salju kolam Yao berusia 100 tahun. Bunga salju kolam Yao berusia 100 tahun. Ini adalah benda suci dari Tianyanzang. Tak terhitung banyaknya toko besar. Yang ingin mendapatkannya pun tidak bisa. Mendengar bahwa nenek tidak ada masalah dengan kesehatannya. Saya sengaja membawa bunga salju kolam Yao berusia 100 tahun ini. Ada harga, tapi tidak ada pasar. Untuk merawat kesehatan Anda. Apa? Harta yang seperti ini. Jika ini diletakkan di luar, akan mendapat 10 miliar. Kamu harus berusaha mati-matian untuk merebutnya. Lin Sao ternyata hanya untuk merawat kesehatan nenek. Keluarga Lin benar-benar beruntung besar. Lin Sao, Anda terlalu ramah. Tubuhku ini, apakah ada kerugian? Katakan satu kata. Kamu lihatlah Lin Sao menerima mahar. Lihatlah dia dengan sikap seperti itu. Dia bagaimana bisa dibandingkan dengan orang lain. Cepat usir dia dari sini. Usir sejauh mungkin. Apakah kamu lihat? Inilah kekuatan keluarga Lin saya. Dari mana kamu bisa datang? Hanya barang-barang yang jelek ini juga layak dijadikan mahar. Ini adalah bunga salju Yaoji selama 100 tahun. Apakah kamu berani merusaknya? Apa kamu tidak mencari mati? Mencari mati? Barang-barang ini menganggap keluarga Lin saya remeh. Tahu tentang barang-barang ini? Berharga berapa? Berani-beraninya tidak menghormati jimat mata langitku. Ini benar-benar mencari mati. Siapkan satu anak panah untuk dua sasarannya. Ini benar-benar sangat lucu. Su Yunxi, kamu sebaiknya menikah dengan Lin Sao saja. Bekerja keras untuk menjadi